warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli as-sam'i wa ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudah. Amma ba'd. Para ayah bunda dan segenap keluarga besar SDIT Insan Madani yang saya cintai, ketika kita diperintahkan puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ayat yang sering kita baca terkait dengan puasa ini adalah ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Maka mari kita lihat ending ayat ini. Endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa mendidik kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan beruntunglah orang-orang yang bertakwa itu. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya? Apa kiat-kiatnya? Bagaimana jalan kita menuju ketakwaan? Bagaimana perencanaan yang perlu kita buat agar tapakan langkah-langkah kita terus mengerucut menuju ke tujuan yang menjadi target kita bersama, yaitu ketakwaan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihya memberikan rekomendasi kepada kita 5 hal. Pertama adalah mu'ahadah. Yang pertama, mu'ahadah. Mu'ahadah berarti meneguhkan perjanjian. Perjanjian antara siapa? Antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat bahwa kita telah berjanji kepada Allah, berjanji untuk beribadah hanya kepadanya. Itulah yang kita nyatakan dalam syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Itu pula yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah, termasuk ketika kita menunaikan salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami ibadah, dan kepadamu pula lah kami mohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Ini mengingat perjanjian. Sebab kalau orang lupa akan janjinya, dikhawatirkan orang itu akan menyalahi, akan mengingkari. Kita ingin memastikan bahwa kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hambanya dan hanya mengabdi beribadah kepadanya. Dan janji itu kita ulang, kita ulang, kita ulang, kita ulang. Kita agungkan Allah setiap hari, setiap solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya menegaskan bahwa kita telah berjanji kepada Allah untuk taat kepadanya. Ini yang pertama. Mengingat perjanjian agar kita selalu berada on the track, di jalan yang benar, ya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua adalah setelah mu'ahadah, muraqabah. Merasa diawasi, memiliki kesadaran tinggi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita, apakah kita dalam keramaian maupun kita dalam keadaan seorang diri. Muraqabah, merasa bahwa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu sekalian di mana saja kamu berada. Muraqabatullah, merasa diawasi, inilah yang akan menjadi pendorong bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk memastikan ia selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin dilihat ia berada dalam perbuatan maksiat. Makanya ada seorang penjual susu berdialog di malam hari, menyiapkan susu yang akan dijual, berdialog dengan putrinya. Nah, bangun, susu yang akan kita jual besok supaya mendapatkan untung yang banyak, maka campurlah dengan air. Sang anak mengatakan, ibunda, bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang hal itu? Sang ibunda mengatakan, tapi kan Umar bin Khattab nggak ngelihat kita. Sang anak menjawab, wahai ibunda, kalau toh Umar bin Khattab tidak melihat, tapi Tuhannya Umar melihat. Inilah muraqabah. Dengan adanya muraqabah ini, maka seseorang akan senantiasa menjaga diri. Ini kiat yang kedua. Yang pertama, muahadah, mengingat perjanjian. Yang kedua, muraqabah, sadar selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah, selalu melakukan introspeksi dari waktu ke waktu. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang memperhatikan apa yang telah ia buat, apa yang telah ia lakukan untuk hari esok. Orang bisa melakukan introspeksi kalau dia membuat agenda, kalau ia membuat program dalam kehidupannya. Hari ini saya ingin melakukan amal saleh apa saja. Pekan ini, bulan ini, apa saja yang akan kita lakukan. Dari perbuatan-perbuatan baik untuk dunia dan akhirat kita, untuk diri, keluarga, dan orang-orang yang ada di seputar kita. Dengan kita membuat perencanaan itu, maka kita bisa melakukan evaluasi. Dan mengevaluasi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa hasil dari evaluasi? Hasilnya adalah apakah kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau melakukan perbuatan yang buruk. Ibarat orang berdagang, pagi menyiapkan dagangannya, datang ke pasar, dijual, sore hari ketika hendak pulang dihitung. Itulah evaluasi, untung apa rugi. Kita masuk hari yang baru, modal kita adalah umur. Umur yang kita habiskan di hari ini kita evaluasi, membuat kita untung atau rugi. Ini yang ketiga, mengingat perjanjian. Yang kedua adalah muraqabah, sadar diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah muhasabah, melakukan introspeksi dan evaluasi. Sedangkan yang keempat adalah muaqabah, memberikan sanksi. Memberikan sanksi. Kalau kita sudah bertekad untuk melakukan amal saleh, kalau ada amalan yang biasa kita lakukan, ternyata karena satu dan lain hal kita teledor, tidak bisa melakukannya karena keteledoran kita, maka hendaklah kita memberikan sanksi pada diri kita atas keteledoran itu. Dengan begitu, maka kita akan sungguh-sungguh, kita akan serius untuk menjaga amal-amal, menjaga kebaikan-kebaikan yang telah kita buat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari dia berada di kebunnya, sedang mengurusi tanaman-tanaman yang ada, pohon-pohon yang ada. Ia pulang agak sedikit sore, bahkan sudah larut sore. Ketika sampai rumah, ia ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah, ternyata sudah terlambat. Terlambat, bukan terlambat sholat, tapi terlambat berjamaah dalam sholat. Kemudian ia menengok ke atas, sudah muncul 2 bintang tampak dengan jelasnya. Maka dia mengatakan, saya akan memerdekakan 2 budak. Memerdekakan 2 budak, membebaskan 2 budak. Ia mencari orang yang masih ada dalam kepemilikan orang lain, kepemilikan tuannya,
kemudian dibayar harga kemerdekaannya. Mencari yang satu lagi, dibayar harga kemerdekaannya. Apa artinya? Setelah mengevaluasi dan merasa ada keteledoran, ada kelalaian, maka perlu kita meneguhkan jiwa kita dengan memberikan sanksi. Sanksi yang bermanfaat, sanksi yang menambah kebaikan kita, sanksi yang menambah amal soleh kita, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini. Umpamanya bahwa beliau memberi sanksi, sanksinya adalah bersedekah. Lepas dari mendapatkan keutamaan sholat berjamaah maghrib, maka ganti dengan bersedekah, dengan berinfak seharga memerdekakan 2 budak. Ini yang keempat, memberi sanksi. Bahkan Rasulullah SAW beliau mencontohkan dalam satu sabdanya, beliau katakan, kalau sekiranya seseorang tertidur dari bacaannya di waktu malam dalam sholat. Biasa sholat malam ada bacaan Al-Quran yang dia baca di dalam sholat malamnya itu, ia tertidur. Kata Rasulullah, kemudian ia membaca di siang hari, ya, melaksanakan sholat 12 rakaat di siang hari, antara waktu duha sampai sebelum waktu duhur. Maka seolah-olah ia melaksanakan apa yang menjadi kebiasaannya itu di waktu malam, mengganti kebaikan yang terlewatkan. Setelah kita evaluasi, ya, ada yang terlewatkan, maka kita ganti dengan amal saleh lainnya. Yang terakhir adalah mujahadah, optimalisasi usaha, optimalisasi potensi. Allah telah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, karena kami Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan bimbing, akan tunjukkan mereka itu jalan-jalan kami. Siapa yang sungguh-sungguh dalam rangka meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sungguh-sungguh ingin menjadi hamba yang dikasihi Allah, siapa yang sungguh-sungguh ingin menjadi hamba-hamba yang saleh, pasti dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pepatah yang sudah cukup akrab di telinga kita, di lisan kita adalah, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Itulah mujahadah. Terlebih kita di bulan Ramadan ini, kita berkepentingan untuk bermujahadah, mengoptimalkan usaha kita, bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal saleh. Terlebih nanti kalau kita masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW ketika memasuki malam-malam terakhir, malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan ikat pinggangnya, wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam yang diharapkan. Di antara malam-malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi jalan menuju takwa yang pertama adalah menyadari kita telah berjanji kepada Allah, penuhi janji kita. Yang kedua, muraqabah, kita selalu diawasi Allah, maka jaga pengawasan Allah ini dengan melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah setelah kita lakukan muhasabah, kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan. Yang keempat, kita lakukan muaqabah, kita ganti kebaikan-kebaikan yang terlewatkan dengan memberi sanksi berupa kebaikan pula. Terakhir adalah mujahadah, kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.